Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama kalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini yang insya Allah diridainya. Allahumma amin. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Syifa Nabila akan membawakan makalah tafsir saya dengan judul Makanan Halal dan Haram Menurut Al-Quran. Jadi dalam makalah ini latar belakang saya ambil dari kasus yang terjadi pada bulan September di tahun 2022. Kasus tersebut adalah kasus produksi permen yang memiliki label halal tetapi di dalamnya mengandung bahan haram yaitu gelatin babi. Diduga produksi permen tersebut berasal dari Malaysia. Awalnya beredar video pembuatan permen asal Malaysia itu di Indonesia yang ternyata dalam proses pembuatannya itu mengandung gelatin babi. Padahal di dalamnya itu sudah tertera label halal. Nah, kemudian dari Jakim, itu Jabatan Keislaman Malaysia menyebutkan bahwa dari pihak mereka itu tidak pernah memberikan sertifikasi halal. Kemudian, hal itu membuat masyarakat merasa resah karena ternyata tidak sesuai dengan fakta. Dan dari pihak Jakim juga menyebutkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak asal percaya terhadap label yang ada. Harus mengeceknya terlebih dahulu. Dan ternyata edukasi yang diberikan kepada masyarakat justru malah banyak menjebak masyarakat untuk memakan makanan yang tidak baik. Bahkan mereka secara tidak sadar mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari latar belakang tersebut ada 3 poin pembahasan, rumusan masalah. Yang pertama, apa pentingnya makanan halal dan haram bagi umat muslim? Yang kedua, bagaimana dampaknya yang mengenai makanan halal dan haram terhadap umat muslim? Kemudian juga bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai label halal pada makanan yang ada? Untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa pentingnya makanan halal dan haram bagi umat muslim. Jadi, makanan halal dan haram bagi umat muslim itu sangat penting. Mengapa penting? Karena ketika kita mengonsumsi makanan yang halal, itu termasuk perbuatan yang taat kepada Allah. Kita bisa mentaati kepada Allah sebagai cerminan bentuk ketaatan kepada Allah. Selain mengonsumsi makanan halal dan haram, itu juga cerminan konsisten kita terhadap prinsip-prinsip Islam yang kita pegang dalam kehidupan kita dengan menjaga kesehatan, menjaga makanan halal dan haram, juga menghindarkan diri dari bahaya yang disebabkan oleh makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, penting juga bagi ibadah kita. Karena ketika kita mengonsumsi makanan yang halal, itu baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan, ketika kita memakan makanan yang sehat, itu bisa berdampak bagus kepada kesehatan. Sehingga kita bisa fokus dan merasa berenergi, bisa fokus beribadah. Tidak terganggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, itu dari segi hubungan sosial. Nah, makanan yang halal haram juga ketika kita bersama dengan orang lain, ketika kita paham, kita tidak merasa terganggu, kita tidak terganggu kenyamanannya. Nah, yang poin kedua, bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengenai label halal dan haram. Cara mengedukasinya,
Pertama, kita bisa disosialisasikan melalui pengedukasian sederhana, seperti mengadakan seminar atau penyebaran melalui brosur atau interaksi individu kita dalam sehari-hari. Kita bisa memberi pemahamannya, baik dari kalangan remaja, pelajar, masyarakat, atau orang awam. Pertama, kita harus memberi pemahaman dulu kepada mereka. Apa itu label halal, terus makanan apa saja yang halal, halal dari zatnya, atau mungkin halal dari cara pengolahannya, dan dari alat-alat yang digunakan. Cara mendapatkannya juga itu harus halal. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakannya melalui teknologi. Karena di zaman sekarang teknologi sudah canggih, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengecek label halal tersebut melalui situs web atau aplikasi yang ketika kita masukkan ke dalam produk itu, nanti akan ada kode verifikasinya dan akan tertera apakah produk itu benar-benar halal atau tidak. Karena di situ sudah ada logo halal dari MUI. Nah, kemudian yang ketiga, apa dampaknya kurang edukasi masyarakat terhadap makanan halal dan haram? Yang pertama, ketika masyarakat kurang edukasi terhadap makanan halal dan haram, itu akan berdampak pada kesehatannya. Berdampak pada kesehatan, karena makanan yang haram itu makanan yang tidak baik bagi kesehatan, seperti daging babi, darah, bangkai, atau makanan hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang kita tahu bahwa babi itu haram karena babi itu memang tidak baik untuk kesehatan kita, mengandung virus, juga rentan terhadap penyakit, juga cacing pita yang bisa berbahaya bagi manusia. Kemudian dari segi spiritual, makanan yang haram itu bisa membuat kita tidak tenang ketika beribadah, karena kita merasa khawatir apakah makanan yang kita makan itu halal atau haram. Juga bisa menjadi terhalangnya, terkabulnya suatu doa, mengganggu keberkahan hidup kita. Kemudian dari segi sosial, makanan halal dan haram ketika tidak kita pahami dengan benar, itu bisa mengganggu. Ketika kita berkumpul bersama dengan masyarakat, kemudian disajikan makanan yang haram, terus kita tidak paham, itu akan berdampak buruk. Mungkin ketika yang paham akan tidak memakannya, tapi yang tidak paham itu akan memakannya dengan alasan toleransi. Padahal itu tidak boleh. Jadi kita harus memahami makanan halal dan haram dengan baik dan benar. Kepada pemateri yang terhormat, izin bertanya, gimana caranya kita paham tentang label halal pada makanan dan tidak tertipu dengan produk palsu? Caranya itu kita dengan mengecek label halal tersebut. Nah, kan sekarang sudah canggih, bisa kita lihat melalui aplikasi yang bisa mengetahui, meng-share tentang apakah itu halal atau tidak. Juga kita harus melihat di bagian komposisi, itu biasanya kan ada, kita lihat apakah bahan-bahan itu sesuai atau tidak, atau ada gelatinnya, lecithin babi atau apa itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak perlu kita konsumsi. Juga kita bisa tanya melalui orang yang sudah paham, melalui orang-orang yang memang sudah tahu yang halal itu bagaimana dan yang haram itu bagaimana. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa dampak jika masyarakat kurang paham tentang makanan halal? Dampaknya itu tadi akan berpengaruh pada spiritualnya. Berpengaruh pada spiritualnya itu mengganggu ibadahnya, mengganggu ketenangannya dalam melaksanakan ibadah. Dari kesehatan juga bisa mengganggu fisiknya. Karena makanan yang emang dilarang, yang haram itu memang tidak baik untuk kita. Terus dari segi sosial juga agar kita tetap merasa nyaman berkumpul dengan orang-orang ketika ada suatu acara memakan makanan yang berbeda agama, kita bisa menggunakannya, menerapkannya dengan baik, tidak asal-asalan. Pemateri yang terhormat, izin bertanya,
Apa yang terjadi apabila kita salah dalam memilih makanan. Jadi kita itu memilih makanan, kita melihat bahwa labelnya itu halal, tapi ternyata isinya tidak halal. Yang terjadi nanti akan merusak keberkahan hidupnya. Jadi nanti orang itu akan secara nggak sadar memakan makanan yang halal, tapi ternyata di dalamnya haram. Seperti itu. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara menjaga pola makan yang halal di kehidupan sehari-hari? Menjaga pola makanan halal. Jadi ketika kita memakan makanan halal itu tidak hanya halal secara zat, terus pengolahan dan alat-alat yang digunakan itu tidak hanya itu saja, tetapi kita juga harus tahu kalau makanan itu baik buat kita. Jadi kita harus menyesuaikan porsinya. Kan dalam kesehatan itu baiknya ketika pola makan atau porsi makan itu 1/3 itu untuk makanannya, 1/3 itu untuk air atau untuk minum, kemudian 1/3 itu untuk oksigen atau pernapasannya. Jadi tidak boleh berlebihan untuk waktu makannya juga. Walaupun mungkin makanan itu halal seperti biasa nasi seperti itu, tapi bisa jadi haram kalau dikonsumsi berlebihan. Jadi sesuatu itu ada porsinya. Bisa dimakan sesuai kebutuhan kita, tidak boleh berlebihan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.